Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fana Sidik dengan NIM 130121025. Saya Fahmi Agung Maulana, NIM 130211130305. Saya Muhammad Ramadan Fitri Hidayat 1301213582. Saya Muhammad Zaidan dengan NIM 13012100049. Saya Nizam Abdullah dengan NIM 13012113232. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dari tugas besar pemodelan basis data. Pendahuluan, laporan ini menjelaskan tentang alur atau proses registrasi mata kuliah pada aplikasi atau website Igrasias yang digunakan oleh Telkom University. Aturan bisnis, Igrasias adalah website atau sistem yang dipakai oleh Telkom University untuk mengatur, mengolah, memberikan informasi tentang perkuliahan, yaitu mulai dari ketika menjadi mahasiswa baru sampai menjadi alumni Telkom University. Proses bisnis mahasiswa melakukan pendaftaran mata kuliah juga memakai sistem pada Igrasias. Adapun aturan bisnis yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, setiap mahasiswa harus membayar tagihan dahulu sebelum melakukan registrasi mata kuliah. Yang kedua, setiap mahasiswa dapat memilih lebih dari satu mata kuliah. Yang ketiga, setiap mahasiswa yang sudah memilih mata kuliah harus mengajukannya ke dosen wali. Yang keempat, proses cetak KSM hanya bisa dilakukan ketika mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa telah disetujui oleh dosen wali. Yang kelima, setiap mahasiswa yang sudah mencetak KSM diwajibkan membayar tagihan pada tenggat waktu yang sudah ditentukan. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdan Fitra. Selanjutnya adalah pemodelan konseptual. Di sini kami akan menjelaskan apa saja entitas dan atribut yang berada pada entity relationship diagram yang sudah kami buat. Terdapat 6 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa, yang merupakan entitas kuat. Mahasiswa merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Lalu ada mata kuliah, entitas kuat juga. Mata kuliah merupakan suatu pelajaran yang diajarkan oleh suatu perguruan tinggi. Lalu yang ketiga ada dosen dengan tipe entitas kuat. Dosen merupakan orang yang mengajar di suatu perguruan tinggi. Lalu yang keempat ada KSM, entitas kuat. Deskripsinya adalah kartu yang berisi informasi mata kuliah, jadwal, SKS, dan lain-lain yang terkait dengan kelas yang diambil. Lalu yang kelima ada tagihan, tipe entitas kuat. Tagihan merupakan biaya pembelajaran yang harus dibayar oleh mahasiswa pada perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada rencana studi mahasiswa dengan tipe entitas kuat juga. Rencana studi mahasiswa merupakan kumpulan mata kuliah yang dipilih mahasiswa sebelum diajukan kepada dosen wali. Untuk entitas yang pertama, terdapat 5 atribut. Atribut yang pertama ada NIM, tipe atributnya key atribut. Ini merupakan nomor identitas unik yang diberikan Telkom University kepada setiap mahasiswa. Contohnya 13012133582. Lalu yang kedua ada atribut nama, tipenya merupakan komposite atribut. Nama merupakan nama yang dimiliki oleh mahasiswa. Contohnya Muhammad Ramadan Fitri Hidayat. Lalu yang ketiga ada fakultas, tipenya simple atribut. Fakultas adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subjek atau sejumlah bidang studi terkait. Contohnya adalah Fakultas Informatika. Lalu yang keempat ada prodi atau program studi, tipenya simple atribut. Prodi merupakan satuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Contohnya adalah prodi Informatika. Lalu yang kelima ada data dosen wali. Tipenya merupakan komposite atribut. Dosen wali merupakan dosen pembimbing akademik dari satu jurusan yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat administratif dan keuangan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang dibimbingnya, agar dapat dengan lancar mengikuti program pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung. Contoh dosen wali adalah Ramanti Daryani. Lalu yang kedua ada entitas mata kuliah. Yang terdapat 4 atribut dari entitas mata kuliah. Yang pertama ada kode mata kuliah, tipenya merupakan key atribut. Kode mata kuliah adalah identitas unik yang diberikan Telkom University kepada setiap mata kuliah. Contohnya adalah CII 123. Lalu yang kedua ada nama atribut, kode dosen, tipe atributnya adalah key atribut. Kode dosen merupakan kode atau identitas unik yang dimiliki oleh setiap dosen. Contohnya adalah HAU. Lalu yang ketiga ada nama atribut mata kuliah, tipenya adalah simple atribut, deskripsinya merupakan suatu satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Contohnya adalah pemodelan basis data. Lalu yang keempat ada SKS, tipenya merupakan simple atribut. SKS adalah akronim dari satuan kredit semester yang merupakan beban studi pada setiap mata kuliah. Contohnya adalah 3 SKS. Selanjutnya yaitu entitas dosen. Terdapat 3 atribut, yaitu yang pertama atribut NID yang bertipe kayak atribut adalah nomor induk untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai ada satuan administrasi instansi lain. Contohnya 04, 05, 10, 88, 08. Lalu atribut yang kedua yaitu nama dosen bertipe komposit atribut adalah nama yang dimiliki oleh dosen. Contohnya Henry Azauri. Yang ketiga
atribut kode dosen yang bertipe kayak atribut adalah kode atau identitas unik yang dimiliki oleh setiap dosen. Contohnya HAU. Lalu entitas yang selanjutnya, entitas kartu studi mahasiswa. Terdapat 6 atribut. Yang pertama, ID KSM yang bertipe kayak atribut adalah kode unik yang diberikan oleh Telkom University kepada setiap KSM. Contohnya C152893689. Lalu yang kedua, atribut SKS bertipe simple atribut adalah satuan kredit mahasiswa, satuan kredit semester yang menjadi beban studi pada setiap mata kuliah. Contohnya 3. Lalu yang ketiga, atribut kelas bertipe simple atribut adalah sekelompok murid yang menghadapi pelajaran di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain. Contohnya IF 4510. Lalu yang keempat, atribut dosen wali yang bertipe komposit atribut adalah dosen pembimbing akademik dari suatu jurusan yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan syarat administratif dan keuangan yang harus dipenuhi mahasiswa yang dibimbingnya agar dapat mengikuti pendidikan yang sedang berlangsung. Contohnya Ramanti Darayani. Yang kelima, atribut kode mata kuliah yang bertipe ke atribut adalah primary key dari mata kuliah yang digunakan untuk mengambil informasi dari data suatu mata kuliah yang terdaftar dalam KSM. Contohnya CII 1 J3. Lalu yang terakhir, atribut name yang bertipe ke atribut adalah nomor identitas unik yang diberikan Telkom University kepada setiap mahasiswa. Contohnya 13012, 13305. Lalu berikutnya yaitu entitas tagihan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ID tagihan, yaitu kode yang digunakan untuk melakukan pembayaran bertipe key attribute, contohnya 130.121.0049. Lalu ada tanggal tagihan, yaitu berupa tanggal pembayaran kapan dilakukan, bertipe composite attribute, contohnya 1 Februari 2022. Lalu ada total tagihan, adalah jumlah total yang harus dibayarkan, bertipe simple attribute. Lalu lanjut ke entitas rencana studi mahasiswa. Terdapat ID RSM, yaitu identitas unik untuk setiap mahasiswa yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, bertipe key attribute. Contohnya 130.121.0049. Kode mata kuliah adalah identitas unik yang diberikan untuk setiap mata kuliah, bertipe key attribute. Contohnya CII 1J3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nizam. Nizam? Adapun relasi yang terjadi pada transaksi registrasi mata kuliah yang pada Telkom University adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tagihan dibayar mahasiswa. Relasi ini melibatkan entitas mahasiswa, yaitu atribut name dan ID tagihan dari entitas tagihan. Relasi ini memiliki kardinalitas bantuan dan konstrain mandatori. Selanjutnya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Relasi ini melibatkan NIM dari entitas mahasiswa dan kode matkul dari entitas mata kuliah. Relasi ini memiliki kardinalitas many-to-many dan constraint mandatori. Selanjutnya adalah mata kuliah menghasilkan rencana studi mahasiswa. Relasi ini melibatkan NIM yang terdapat pada entitas mahasiswa dan kode matkul terdapat pada entitas mata kuliah. Relasi ini memiliki kardinalitas many-to-one dan constraint mandatori. Selanjutnya adalah relasi dosen menyetujui rencana studi mahasiswa. Relasi ini melibatkan ID RSM, yaitu pada entitas rencana studi mahasiswa, dan kode matkul, yaitu pada entitas matkul. Relasi ini memiliki kardinalitas one-to-many dan constraint mandatori. Yang selanjutnya adalah relasi rencana studi mahasiswa menghasilkan KSM. Relasi ini memiliki kardinalitas bantuan dan constraint mandatori dan melibatkan ID RSM dari rencana studi mahasiswa, NIM dari entitas mahasiswa, dan kode matkul dari entitas mata kuliah. Yang terakhir adalah mahasiswa mencetak KSM. Relasi ini melibatkan NIM dari entitas mahasiswa dan ID KSM dari entitas KSM. Relasi ini memiliki kardinalitas bantuan dan constraint opsional. Itulah relasi yang terjadi pada registrasi mata kuliah yang ada pada Telkom University.
Penutup. Laporan pemodelan konseptual ini berisikan tentang aturan bisnis, pemodelan konseptual, IR diagram, serta skema relasi dari proses registrasi mata kuliah pada aplikasi atau website Wigracia yang digunakan oleh Telkom University. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.